Selamat datang di channel Banditos Garas. Juga ada vlogger, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua akan bahas mobil yang American style, European style, Japanese style, Indonesian style. Check this out. Om Didit. Lagi. Sebelum gua nge-review mobilnya, gua pengen bahas sosok seorang Didit. Seriusan. Om, gua kenal lu dari zaman gua gila sepeda. Gua belum kenal mobil gitu kan. Dan lu orang yang konsisten sampai sekarang. Lu gua pengen tahu, kira-kira lu mulai main modif mobil tahun berapa sih? Apa gua belum lahir? Gue dari sebelum gue lahir sih sebenarnya. Waduh, jadi dari perut gitu kan? Reinkarnasi enggak. Iya. Jadi gue mulai berkecimpung di sebenarnya main mobil sih. Boleh dibilang main atau apa ya, kalau kenal mobil sih emang udah lama dari kecil ya, dari bokap gue. Udah gitu, tapi kalau misalkan cimpung di modifikasi atau di body repair, gue dari tahun 97. Jadi bengkel lo lahir 97? 97 betul, 97. Gila. 97 itu ya sampai sekarang deh gue keceburnya gitu. Lu kalau ngeliat IG-nya dia, mobil apapun jadi. Berat nih, berat. Enggak seriusan, gue nggak tahu apa selera gue sama kayak lu ke 90-an gitu kan. Tapi apapun yang lu modif jadi klimaks, menurut gue ya. Aduh, Dan makasih. lu nggak diapa-apain lagi setelah itu. Keren. Iya. Ya. Rahasia lo apa? Sharing dong. Rahasianya ya minum teh panas setiap pagi, tawar. Jadi matengin dulu konsep. Jadi saat lu mau milih mobilnya, tipenya apa, tahunnya gimana. Nah, konsep yang cocok buat mobil ini apa. Kalau lu punya ide sendiri, ide lu itu lebih cocok ke mobil tipe apa gitu kan. Jadi kalau saat itu konsep udah matang, lo pasti punya limit dong, masa limit di budget, limit di modifikasinya mau gimana. Modalnya nah, itu dulu berarti. Iya, dan udah stop sampai di situ. Jadi berarti udah ketahuan A sampai D, A sampai E, misalkan udah sampai E titik E, ya udah, lu nggak usah tambah-tambahin yang aneh-aneh lagi. Kayak emang udah cukup dapat segitu, udah stop gitu. Jadi jangan pernah bangun mobil tuh tanpa konsep. Oke, kalau gua kan denger nih, gue selalu yang ngobrol sama lu kan. Lu bukan tipikal orang yang photoshoot dulu, ngedit, jebret, tapi lu bener-bener di kepala lu tuangin. Memang gue terpaksa karena gue gaptek. Jadi Gua demen nih. gue nggak bisa. Kalau wawancara gue masalah yang Karimun juga kan, jadi memang gue apapun di kepala gue taruh, disimpan, itu yang gue tuangin ke tukang gue, ke tukang las gue, tukang cat gue. Jadi nggak ada gambar sama sekali, gue nggak bikin gambar, gue nggak bikin konsep yang gimana yang jelas dalam bentuknya fisik nggak. Jadi dari omongan aja, gue maunya begini, gue maunya gini. Oh mas misalnya gini udah cukup belum? Oh kurang dikit, kurang kayak gitu. Jadi memang nggak ada sama sekali yang Photoshop kayak gitu, gue nggak ngerti gitu. Berarti lu betulnya feel lu kuat ya? And feel banget ya? Gue pengen begini. Karena udah kebiasa kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau customer pinginnya gimana, udah terserah gue, ya gue coba kira-kira cocoknya gimana nih buat mobil dia gitu. Tapi kalau dia memang udah punya ide juga atau punya gambar, malah gue lebih senang lagi. Jadi walaupun nanti tidak sesuai, sebenarnya tidak ada sedikit tidak sesuai dengan keinginan gue, tapi paling keinginan customer gue tercapai gitu kan. Diskusi baiknya gini. Diskusi gitu baiknya kan. gimana, betul. Tapi kalau buat mobil gue pribadi, gue sama sekali gue nggak ada konsep gue di kepala sih, karena bukan karena sombong juga, tapi gue nggak bisa. Oke, ini hal paling banggakan buat gue karena sekaliber dia mau main di channel gue. Gue inget banget waktu pertama kali gue ngeplok gini, gue kayak wartawan gini kan. Iya, nanteng gitu. Sekarang udah digantungin dikit gitu kan. Tapi lu masih main syuting di kuburan? Om, ke mobil boleh ya, Om? Ya, siap. Mobil. Boleh lagi. Ini tahun berapa? Dan kira-kira konsepnya kemana sih, Om? Ini mobil Mazda Phantom ini tahun 95. 95. Jadi ini gue bangun ini, gue konsepnya ke retro wagon, station wagon 70-an lah kayaknya. Oh, Nah, jadi karena gitu. retro. Iya betul, karena memang shape-nya, bentuknya, platform mobilnya memang baru tahun 70. Jadi
tahun 70-an akhir lah ya. Jadi memang lebih cocok memang didandan ini gaya-gaya retro 70-an gitu. Nah kalau saya gue simak kan sebenarnya modifikasi lu ya, kalau bagi gue kayak ngerasa Europe, American style gitu kan. Nah kalau ini kemana Om menurut lu? Kalau lihat barang-barang yang nempel sama gayanya begini sih lebih ke American style sebenarnya, lebih ke USDM. Karena gue tetap mempertahankan lampu 4 depannya ini cedok. Memang ini aslinya lampunya Mazda Capella 626 yang versi Amerika, USDM. Jadi dibawa dulu sama Marvia, lampu-lampu ini untuk dipasang diaplikasiin di Mazda ini. Yang aslinya memang Mazda ini Mazda 323 lama tahun 70-an, lampunya nggak begini gitu. Jadi mamanya di remake, istilah remake lah, diulang lah dengan pakai lampu yang Amerika ini. Dan terus bumper juga gue pakai model agak monyong ini. Standar Amerika regulasinya bumper harus panjang kan. Terus apa namanya, velg juga gue pakai velg Amerika, jadi memang lebih cenderung kental dari Amerikanya sih. Tapi sebenarnya campur kok, ada barang-barang Eropa juga masang di sini, masuk barang Jepang juga karena mobil Jepang ya kan. Iya. Jadi sebenarnya Indonesian style sih kalau gue bilang. Indonesian style. Lari-lari dari Amerika ke Jepang, Italia, segala macam Indonesia style. Selalu kayak gitu jawabannya. Nanti kalau gue bilang ya Dito style, ntar gue sombong. Asik. Indonesian style aja, semua boleh. Gue bicara detail. Dari depan apa aja rubahan lo? Dari depan ini rubahannya ya bumper, terus grill udah pasti. Bumper lo pakai apa? Gue pakai Coral DX tadi. Coral DX ya. Iya, karena aslinya itu kan tebal kan. Ya bumper full sampai bawah. Bumper full sampai bawah. Bahannya. Terus grill gue pakai Toyota AE80. AE80. AE80 grill gue custom ulang, gue resize supaya besarnya sama, bisa masuk di potong-potong lah ya. Potong-potong, terus potong sambung, terus apron bawah tuh pakai DX. Apron bawah, terus jenggot bawah ini spoiler juga gue custom dari DX punya. Terus dudukan bumper juga itu juga DX. Sama spakbor seperempat ke depan itu DX punya, gue custom. Nah kalau ini Om? Itu DX. DX juga? Untuk emang gue beli dari teman anak-anak DX, terus gue custom ulang, bahannya plat. Oh plat ini? Plat. Pikir karet? Bukan, plat. Oh iya loh. Plat dicat dop. Iya gitu. Nah kalau Hella ini Om? Hella itu sebenarnya cover aja sih. Cover ya? Cover lampu, dan itu masih tembus cahaya, masih. Jadi kayak stiker aja sebenarnya. Oh iya. Gitu. Tapi dapat banget loh. Feel-nya kayak klasik. Jadi ada Eropanya juga, ada Hellanya ya kan. Interior juga setir, gue juga pakai Momo gitu. Jadi ya nggak JDM sih. Tapi juga nggak USDM banget gitu. Pokoknya Banditos style dah. Nah kalau ini ada yang dirubah nggak? Nggak ada. Nggak ada, semua standar lampu gue pertahanin standar karena memang gue nggak mau ngilangin ciri khasnya. Itu plug-in itu punyanya Mazda juga, Vantrend punya. Lampu sen itu Mazda punya. Kok bisa pas ya? Lalu ada dirubah nggak? Lucu kan? Ada yang dirubah nggak? Nggak ada, dudukan belakangnya aja sedikit, dudukan baut skrupnya aja. Tapi kalau coakannya semua sama, gedenya sama. Sama, lingkaran? Sama. Bisa dibilang plug and play dong? Iya sih. Tinggal belakangnya doang kali ini dudukan skrupnya aja. Keren. Nah, lari ke atas. Ya. Pion gue pakai Corona RT 100. Terus RT 100 tahun 76 ya. Dapat banget sih ini. Jadi karena memang konsepnya wagon 70-an ya gue pakai spion yang bahannya babet. Ini kan babet aluminium. Iya. Keren. Kalau udah tahun-tahun yang DX GT itu udah plastik, itu udah tahun-tahun 80-an. Jadi eranya lebih modern, makanya gue pakai yang lebih tua. Biar masuk konsepnya. Oke Om. Ya, samping. Gue dari atas ke bawah. Ini Om? Itu roof rack-nya itu asli bawaan mobilnya, cuma gue potong sekitar 22 cm. Harusnya panjang? Aslinya panjang, dari pilar B ini lebih maju sedikit sampai belakang sana. Ini gue kecilin gitu karena biar lebih lucu pertama, kedua waktu itu keropos bagian tengahnya, jadi gue buang sekalian. Tapi cakep loh Bang, dia sesuatu builder yang sesuatu banget gue. Jadi raknya itu kan bisa ada karetnya tuh, karet bungkusnya, covernya. Nah karet itu nyimpen air di raknya itu. Jadi begitu gue bongkar, gue mau benerin, ternyata keroposnya udah parah raknya. Jadi udah akhirnya gue potong sekalian, gue pendekin raknya. Malah jadi keren. Lucu sih. Iya. Gue hal baru bagi gue. Ini apa sih Om? Ini namanya apa ya? Ini pet guard ya. Pet guard itu sebenarnya dog guard. Jadi kalau misalnya, jadi sebenarnya kalau lo bawa binatang-binatang gitu ya, kayak gajah, kudanil, anjir, ular masuk kayak? Ular tembus nggak bisa, ini mesti binatang-binatang gede. Oh iya. Bukan binatang malam. Iya. Bahaya kalau binatang malam. Jadi ini memang untuk hewan supaya dia nggak mati kekeringan di dalam, nggak kena kepanasan, nggak bisa napas. Udara masuk. Udara tetap masuk. Kalau buat pengemudi gunanya apa sih? Ini fungsinya untuk kalau gue parkir macet, ya kan, mobil kejemur. Tapi tetap aman, nggak bisa dijalin orang. Ya gue pakai ini, gue buka segini biar udara tetap sirkulasinya tetap lancar. Jadi saat gue masuk ke dalam mobil nggak terlalu panas. Berarti kuat dong kalau ngejalin orang?
Tapi kan orang udah gini meskipun jaya dipatahin sih bisa. Cuma kan orang Iya. mikir ngapain sih ngerusak beginian Ya, gitu. paling nggak ada effort sendiri kan, gunting gitu kan. Iya, ini juga patah. Cuma ya udahlah pokoknya dia ngerti ini Iya. nggak boleh. Pokoknya keren lah ya, pokoknya keren. Body lu? Ini list body ini List body. asli bawaannya. Jadi asli memang bawaan mobilnya. Gue dapetnya masih orisinilan semua, dapat ini semua. Tapi masih bagus banget ya? Masih lengkap semua, masih lumayan. Dan ini belum cat-catan, masih aslinya memang agak butek. Emang kalau gua cat takutnya malah rontok kan. Bener-bener. Tapi Jadi gua nggak cat. gila, Karetnya. sempurna banget tuh. Dan lebih sempurna lagi, El Banditos Garage. Om, apalagi lu rubah di sini, Om? Untuk body itu side lamp belakang, lampu. Itu lampu belakang side lamp itu punya RT100. Jadi emang karena gua US Yang ini ya? GM juga ngembarin yang emang konsep mobilnya juga, ya gua pasang side lamp di belakang. Oke. Ah. Nah, ke pelek. Ini pelek bukan pelek kacangan nih. Depan belakangmu? Ini pakai Krager SS dari SS. punya. Jadi lebar 7, depan belakang lebar 8. Eti? ET0 terus timpa adapter lagi 1,8 jadi ET minus 18 sekarang. Minus 18. Minus 18. Anjir. Ini spakbornya Avantrend itu gila, gede. Gede ya? Dan offsetnya offset kecil. Jadi lo pakai velg celong, velg apa dia aman. Gila. Bisa pitman gini dengan pelek tadi minus 18 Iya, ya? minus 18. Jadi 0 plus 1,8 cm jadi minus 18. Oke, bannya Om? Bahannya pakai kecil gue, pakai 185 belakangnya 55. Depan 175 55. 15. Peleknya Krager ya? Kira-kira. Nah, gue pengen nanya sama lo. Eh, Setiap mobil lo, gue perhatiin lo pakai ban Acelera. Bener gak? betul. Ini bukan iklan, tapi gue pengen tahu aja. Kalau seorang builder kayak lo bisa pakai ban itu. Kearifan lokal ya, maksud gue lebih seneng ban ini karena harga terjangkau, kualitasnya juga bagus, nggak berisik, empuk, Nah. dan awet juga loh. Iya. Selera banget gitu. Apa yang bisa gue pakai dari produk lokal, gue pakai produk lokal. Oh, gue suka. Itu tadi dia bilang Indonesian style modif. Iya, tetap ada sentuhan lokalnya. Iya. Depan. Depan apa ya sama aja sih, cuma tadi ya kalau misal depan ini lebar 7 kalau velgnya. Terus oh ya suspensi paling custom ya. Kalau depan kan masih model umum ya spiral. Kalau belakang per daun. Iya. Paling custom aja semua kalau buat suspensi. Custom semua. Karena kan lo nyari sport kitnya nggak ada. Nah, lo custom depannya diapain Om? Gue ganti per aja ya. Ganti per? Ganti per yang agak lebih stiff, agak lebih kaku sedikit karena gue nggak mau ngelebarin fender. Dan ini kan udah offsetnya minus 18. Kalau gue main empuk banget gitu, gue takut ngantem main banget fender. Gue mau kan gue 00 nih atau minus masuk sedikit ya bannya kan dari yang standarnya. Terus kalau belakang agak tricky memang karena dia per down itu mendekinnya nggak gampang. Iya, Jadi iya, iya. memang sama kayak mendekin Kijang deh, minibus deh kan. Bener. Ini aja sasis udah sempet dia udah kena coak juga sekitar 2 sentian. Sasisnya nggak? Sasis karena Coak waktu 2 itu senti ya? ngantem gardan, stopper udah habis. Jadinya besi sama besi kemarin. Jadi akhirnya paksa sasis gua coak. Sasis gua coak kendalanya ban nyangkut spakbor. Akhirnya dek dalam itu gue naikin tetap. Tapi dari luar nggak kelihatan karena luar nggak gue apa-apain. Dalam aja. Gue tinggiin supaya ban masih bisa masuk ke dalam. Jadi sebelah salah karena kalau per keong kan kita enak ya bisa atur ke kekerasannya, lo mau cari ulirnya bagaimana, renggang jarak kalau per daun, lo udah mau nggak mau lo mesti ganti per yang punya misal L300 Panjang gitu, atau ini aja yang nomor 2 udah ganti punya Futura punya. Oh, berarti ternyata masih agak terlalu empuk juga masih. Berarti Futura? Ya, yang bilah keduanya. Iya. Lainnya masih Vantrend. Oke. Karena aslinya Vantrend terlalu empuk. Terlalu untuk mobil ini untuk main gaya begini mepet-mepet pasti gesrot. Ngayunnya terlalu ngayun banget. Nah, kalau ini lu ukuran full aman dong? Apa? Full aman? Sekarang berempat masih aman. Aman? Masih aman. Ini gue demen modifikasi handle kayak gini. Mau ceper gimana aman. Salut ya. Ke belakang, apa yang lu bawa? Kalau bumper udah pasti ya kan sama depan satu set DX punya. Oh, berarti Corolla DX. Iya betul. Oke. Terus gue kasih tambah ini aja, gue coak, bumper gue potong dikit, gue kasih lampu mundur sama lampu rem tambahan. Oh, ini? Iya betul. Oke. Ya, biar kesan station wagonnya lebih kental lagi. Karena kalau biasanya versi-versi Amerika yang station wagon dia ada lampu tambahan di bumper belakang. Dia harus ada lampu remnya, ada lampu mundurnya, dan posisi peletakan lampu rem lampu mundur pun juga harus benar. Asik. Untuk setir kanan itu lampu rem harus di kanan, setir kiri lampu rem di kiri. Itu dan lampu benernya? mundurnya berlawanan. Itu benernya kayak gitu? Iya. Jadi kalau naruh lampu rem di sebelah kiri, setir kanan lu salah. Oke. Jadi Cakep kan? Cakep.
Ini gue Gitu, kalau mau nambah lampu gini gitu. Oh gitu, keren. Semua ada jawabannya. Ini ori dong. Itu ori bawaannya. Ini ori juga. Itu ori bawaannya. Semua. Lampu juga ori. Lampu ori belum berubah, cuma nambah side lamp aja, samping aja tadi. Oke. Kalau yang lainnya nggak ada. Nih unik nih, lo buka bagasinya. Nah, pencet lock. Nggak ada puter-puter lagi. Bagasinya Ya memang kosong dan memang saja memang buat barang fungsinya. Jadi ya gini aja, paling itu juga speaker bisa gue lepas-lepas kalau gue bawa barang agak besar, speaker gue copot. Cuma ya sampai hampir jadi- rata modifikasi dia belakang kosongin karena emang dia aktif banget di komunitas keren. Dia Bukan. buat bawa barang-barang yang aktif banget jadi mobil angkutan. asik. Iya. Iya. Oke, kita ke dalam nih. Gila, gua ngerasa kok ini mobil Compact ya, asik ya. asik. Lebarnya kalau sama mobil lu sama Karimun lu mungkin hampir mirip ya sebenarnya di dalamnya. Iya, berasa. Iya kan? Sebenarnya lebar ini menurut gua, cuman agak palanya aja. Palanya ya. Tapi emang lebih Compact, luas. luas ya. View menurut gua agak kurang sih, tapi emang kayak pack banget apalagi nih. Ini yang gua tahu gua bocoran nih. Kelihatannya emang kayak warna-warni gitu kan kayak sekolah TK Alay gitu ya. kan. Alay, TK alay. kan Lu gitu. nggak usah malu bilang Iya, alay. alay. Nggak usah- tapi ini seharga mobilnya. untuk sekarang ya mungkin segitu karena memang sempat ada yang jual memang harganya di atas 20 ya sekarang ya. Sedangkan mobil ini harganya berapa? Bahan ya? Bahan jalan bagus kita 25-an. Seharga mobil berarti kan? Iya. Tapi ini gue dapat second, Bro. Ya. Gue nunggu ini 30 tahun. Jadi emang agak susah. Jadi pada saat dulu ya gue zaman SMA teman gue punya ini, gue kepingin banget gitu kan. Cuma apa daya anak SMA dulu aja harganya udah 3,5 juta atau berapa dulu gitu nggak kebeli lah. Sedangkan jajan masih 2.000 ya? 500. 500. Es kebo, lo tes kebo nggak? Iya, Es teh tahu, yang, es es teh yang di plastik. Gila. Jadi gue dapat baru kemarin ini belum lama gue akhir 2021 gue dapat. Terus shift knob-nya ini pasangannya gue Pasangannya. dapat 2 bulan lalu lah ya, 2 bulan lalu gue baru dapat. Jadi akhirnya udah komplit nih sepasang gitu loh. Benetton Formula. Tapi asli ini Momo dia. fenomenal banget sih. Tapi keren banget sih. Ini 13 ya Om? 13, dia keluarin ukuran 13 sama 14. Sebenarnya Benetton ini keluar Momo. Jadi Momo ini keluar Benetton ini cuma dari tahun 91 sampai 93, habis itu stop produksi. Jadi dia memang untuk tribute to Benetton. ini ya F1 team tuh, Benetton, Formula. Dia bikin ini versi ini. Kan United Color of Benetton itu memang 4 warna kan, Iya, merah, iya. kuning, hijau, biru gitu. Dia bikin versinya ini. Jadi memang langka banget setelah tahun 93 nggak bikin lagi dia. Jadi memang susah, memang langka. Iya. Ini keren banget. Dashboard masih utuh, ada ya wajar lah kena panas pecah dikitnya di ujung sana. Tapi sengaja gua nggak repair, gua nggak cat, gua nggak bungkus-bungkus, emang gua pertahanin aslinya. Terus kisi-kisi head unit gua pakai retro sound, jadi modelnya memang jadul, retro gayanya. Single ya. Cuma dia bisa Bluetooth, USB. Nah, jok Om. Jok ini gue pakai karena gue ngejar versi 70-an itu biasanya joknya orang nyebutnya jok pocong nih, semi bucket. Iya, Yang modelnya kuburan. nyambung, sama kayak Karimun modelnya kan. Iya. Pada saat itu gue coba mau cari punya Karimun juga, cuma gue pernah pakai di TAF gue waktu itu. Nah, gue nyoba agak yang pin yang beda, gue pakai punya Agia. Depan belakang. Enggak, depan aja. Kalau Berarti? dong standar aslinya, karena memang yang aslinya dia masih bisa dilipat joknya kan, jadi kayak Karimun Cargo kan, bisa jadi rata flat backnya. Oke. Kalau gue ganti jok belakang, ntar nggak bisa rata lagi. Cuma gue cover aja bahan Recaro. Kenapa lu pilih Agia? Size-nya udah pasti Pas gedenya ya, pas buat iya, mobil ini, logik dan ya. kalau gue pakai Recaro akan ketinggian ya. Ini aja udah lumayan tinggi, takutnya headrestnya juga lebih tinggi. Terus modelnya dapat sih ke 70-an, gayanya memang pocong gini. Kalau gue pakai punya Brio agak sedikit racing, dia sama juga modelnya pocong juga ya? mobilnya, tapi dia ada sayapnya sedikit. Nah, itu Iya, menurut iya. gue terlalu racing buat yang gaya klasik gini. Berarti jok pocong ini trennya tahun 70-an malah? 70-an, 80. Kalau lihat Corolla Corvette kan joknya begini. Oke. CJ7, Datsun. Oh, ini kalau seandainya Iya. bahannya pakai apa dong? Bahannya? Hmm. Ini bahan Recaro. Ya gue tiban aja, gue bungkus mati lah, bukan sarung, jadi sarung dijahit ulang lagi. Tapi gue pertahanin karpet dasar, nih masih asli Mazda. Terus door trim, plafon, semua gue pertahanin aslinya. Gue hanya jok aja yang gue retouch, istilahnya gue upgrade. Ini spionnya kok kayak Aduh, terlihat tancap Om. Ini lebih ke IMAX.
Style sih IMAX kalau Iya, bahasa kerennya dapet. Gue bilangnya layar tancap di IMAX. Top Gun Maverick nonton iya. di sini enak. Iya, ini kayak kalau nggak Keong Mas, tuh pernah nonton Keong Mas nggak zaman dulu? Iya, iya, Sama iya. ini layarnya lebar, Bener. kan. Jadi enak nih, pandangan lebar, luas, lo bisa lihat sana sini. Dan ini bentuknya celong loh. Depannya Cembung. Cembung iya, Oh, cembung. Cembung. Dan ini memang aksesoris tahun 70-an 80-an, dia trennya yang spion lebar-lebar gini. Gua rasa dalamnya udah ya Om. Udah? Nah, ini unik banget bukanya. Zaman-zaman dulu BMW ya Om. Iya. Bongkarnya Mobil Eropa rata-rata yang begini. Oh. Fiat, BMW, Oh, iya, Alfa Romeo. Begini deh. Jadi dia mirip lah, udah lepas aja bisa dia ulang. Sebenarnya kalau dipikir-pikir orang-orang dulu nih bikin konsep kapas ini sebenarnya cakep loh. Sekarang kan sering kedengeran tuh orang ngebut kap mesin kebuka. Iya, ini lebih aman. Ada. Enggak, Lebih kecuali lu aman. ngebutnya mundur. Bener-bener. Dia mungkin ngebuka juga. Iya. Cuma sebelum buka lu udah nabrak duluan sih. Bener. Tapi keren. Mesin Om, lu apain aja Om? Mesin gua standar. Standar? Standar mesin gua standar dan emang gua sehatin aja buat harian sampai enggak gua cuci biar Oke. kelihatan standar. Padahal males. Ngeles. Iya. Gua apa-apain, cuma gua sehatin aja. Oke. Yang penting nggak mogok, temperatur dingin, AC dingin, udah cukup sih. Asli berapa cc sih? 1400. 1400. Hmm. Berapa km lu dapat seliter? Apa ya, satu dalam kota sih satu Noro 18, 19 segituan ya. Mirip-mirip Karko lah ya. Iya, nggak terlalu irit-irit juga, tapi termasuk ya untuk 1400 cc lumayan segitu cukup masih wajar. Itu kan macet ya. Iya. Luar kota mah di atas 110, 111 bisa. Itu Om. Nih. Ini sebenarnya Pis. Apa tuh? enggak, tadinya beli begini, cuma karena Asik. nggak enak buat Iya. satu gue tarik sini jadi gini. Oke. Ini sebenarnya jarinya Mickey Mouse karena kalau lu hitung ini 4, 1 2 3 4. Nggak jelas gitu sih kita nggak. Iya. Nggak, ini aksesoris aja sih, biar lucu-lucuan Tapi aja. lucu sih, mobilnya lucu gitu kan, itu lucu, orangnya juga lucu gitu. Om, gue pengen nanya sama lo Om. Lo Apaan? kan selama ini aktif banget nih di otomotif 90 ya kan? Terusnya Iya. mobil jadul, ya kan? Yang mobil lama old school Iya, gitu. gudang garam, rally look, apapun ada. Lu sebagai apa sih? Maksud gue, apa kalau Nggak, maksudnya gini loh, kalau gue sih main aja, gue seneng. Di car scene itu kan, di anak teman-teman kan mobil itu kan di roda 4 isinya kan orang itu aja bro. Benar. Jadi kadang ya kita bantu temen lah, maksudnya ngeramein acaranya, kita datang atau apa. Ya sebenarnya sih teman-temannya itu juga gitu loh, sama aja. Jadi kalau baik. masalah gue bertandang ke acara mereka atau apa, ya gue seneng aja gitu. Betul, In case gua dapet kalau nanti kita punya acara juga segala macam, ya mereka juga dengan senang hati datang ke acara kita. Benar. Kita jalin hubungan baik lah gitu loh, Iya, ke iya, beberapa iya. komunitas. Meskipun gue juga ikut klub-klub yang memang resmi yang ada ADART-nya, Iya, tapi iya. jadi yang komunitas-komunitas itu juga sama enaknya kok, malah apa ya, malah lebih guyup ya, lebih ini. bener. Ya kan yang penting seneng mobil juga kan, namanya juga car guy. Lo Oke. sebenarnya mobil apapun mobil lo datang juga orang pasti akan respect lah sama lo. Nggak perlu penting lo mesti punya mobil yang sesuai temanya gitu, acaranya misal mobil Eropa gitu kan, lo mau datang pakai Carimo datang aja, nanti lo seneng ya, sebetulnya lo udah ketularan main Eropa juga ya kan. Jadi sebenarnya nggak haram ah. Orang lo nggak naik mobil, lo sebagai penggemar aja, lo nggak punya mobil pun lo datang juga nggak apa-apa. Gua dapet. Iya Jadi- kan, lo nggak harus. Iya. Kita pun sebagai memang kita yang seharusnya ya, kita kan memang tidak boleh mengkotak-kotakan, tidak Asik. boleh merasa lu paling hebat, Iya. klub gua paling keren nih, mobil gua paling keren-keren, enggak lah. Di atas langit masih banyak langit. Tapi emang keren. Tadi gue dapet sih feel-nya, maksudnya Iya. Nggak apa-apa, Pesan-pesan dia. nggak harus lo punya, misalnya lo pengen main ngobrol anak Eropa, lo punya mobil Eropa, lo ke mobil Jepang, lo punya mobil Jepang. Kalau emang lo merasa lo car enthusiast, lo datang aja, nggak apa-apa. pasti welcome ya Om. Ya kalau misalnya nanti memang khusus Eropa ya nanti bisa parkirnya agak dikit, Iya, ya, iya, pajak sadar diri lah ya gitu kan. ya kan. Nanti Iya. terus ya lu jalan, tapi mereka welcome kok. Lu nggak akan yang misalnya diusir atau lu nggak diajak ngobrol, enggak. Iya. Ya pada dasarnya tadi gue dapet. Jadi kalau seandainya mobil apapun, setiap acara better join Datang aja, seru-seruan aja, ramein aja Bener, acara bener. teman-teman. Tadi kalaupun pembedaan, misalnya mobil kontesnya Eropa, ya nggak mungkin juga kan mobil lu masuk kontes. Itu aja. Ya sebenarnya. betul. Tapi lo datang, nikmatin acara ya. Ya itu juga isinya juga teman-teman juga.
pasti kan. Terima kasih banget tausiahnya Om. Gue belajar banyak sama lu sampai Padahal sekarang. biasa gibahin orang sih gue. Ini baru ini gue sama channel lu gue Braga baik. Iya iya. Ntar versi setannya ada lagi kok, tenang aja. Makasih banyak Om. Sama-sama, Waktunya sama-sama. keren banget. Thank you juga ya. Ya, gua Udah lu mau closing aja lu. Oh, belum closing. Belum. Oh iya udah. Oh. Lu closing dah. Iya. Mantap. Tonton Das Vlog. Ya. Tiap hari apa? Tiap hari karena di YouTube. Oke. Udah jangan See you. lama. Oh, jangan lama. Udah jangan lama. Nanti dibajak. Dah.